Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat anak desa? Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah pada video-video sebelumnya saya melakukan pengolahan serta penanaman jagung dan juga perlakuan benih pada saat kita akan menanam jagung. Kali ini saya akan mereview tanaman jagung ini dari hari ketiga sampai dengan hari ketujuh. Dapat kita lihat pada hari ketiga ini pertumbuhan jagung sekitar 75% sudah mulai tumbuh. Dimana hari ketiga ini memang belum bisa menjadikan tolak ukur buat kita keberhasilan penanaman itu berapa banyak. Nanti pada hari ketujuh baru dapat kita lakukan persentase perhitungan total tanaman atau biji yang kita tanam ini, persentasenya atau keberhasilannya berapa persen. Tetapi saya bersyukur pada hari ketiga ini sudah sekitar 70-75% pertumbuhannya ini. Makanya pentingnya pengolahan atau perlakuan benih pada saat kita akan menanam biji jagung ini untuk menentukan hasil pada saat nanti pertumbuhannya. Jadi yang saya lihat di sini ada sih maksudnya hama belalang yang menggigit daun-daun dari bibit jagung ini, tapi saya akan segera melakukan pencegahannya dengan cara menyspray dengan insektisida. Sobat anak desa, ini adalah hari ketujuh pertumbuhan bibit jagung yang saya tanam, dimana ya ini sudah lumayan agak besar ya, ini seminggu pas. Walaupun masih ada yang kecil-kecil, tapi saya lihat di sini pertumbuhannya sudah mencapai 90%. Jadi dari 100% yang saya sebar ini bibit, alhamdulillah 90% tumbuh. Memang kekurangannya dalam menanam biji ini, pertumbuhannya tidak akan serempak atau rata. Beda dengan kita menyemai, karena kalau menyemai kan kita bisa memilih mana yang ukurannya sama, itu yang kita tanam. Tapi walaupun masih ada yang kecil akan tetap saya biarkan sambil melihat pertumbuhannya seperti apa. Kalau ternyata nanti tertinggal jauh dari teman-temannya, saya akan mencoba dengan cara menyemprotkan Gibro supaya memacu pertumbuhan bibit jagung manis ini yang tertinggal, sehingga bisa mengejar ketertinggalannya dengan teman-temannya yang lain. Sobat anak desa semua, ternyata perlakuan benih jagung manis pada saat kita akan menanam itu memberikan hasil yang sangat luar biasa, terutama dari gangguan hama semut. Terbukti bahwa bibit jagung manis saya ini tumbuh 90%. Sampai saat ini, sampai hari ketujuh ini, saya belum menemukan adanya gangguan penyakit atau jamur yang menempel pada tanaman saya ini. Hanya ada daun-daun yang beberapa yang terkena gigitan belalang sehingga ada yang bolong-bolong, tapi itu tidak apa-apa karena nanti saya akan mengantisipasinya dengan melakukan penyepraian insektisida supaya tidak lebih banyak lagi tanaman saya yang akan terkena oleh hama belalang. Selain insektisida, saya juga akan menambahkan Ultradap pada penyemprotan kali ini
agar memperkuat akar serta memacu pertumbuhan bibit saya, di mana Ultradap ini saya berikan dengan dosis sebanyak 2 sendok makan. Ini bisa kita campur dengan insektisidanya karena memang Ultradap ini kompatibel dicampur dengan insektisida atau bisa dicampur dengan insektisida apapun. Seperti biasa caranya adalah saya mengisi setengah dulu tangki spray saya dengan air, lalu Ultradap kita campurkan, kita masukkan ke dalam tangki. Lalu setelahnya saya melarutkan insektisida. Jadi saya biasa melakukan pelarutan ini terpisah atau masing-masing. Jadi tidak dicampur dalam satu wadah, misalkan Ultradap, terus insektisida, terus apa. Nah, saya selalu memisahnya atau dibuat satu-satu dalam melarutkan. Insektisida yang saya gunakan kali ini adalah insektisida berbahan aktif abamectin, di mana abamectin ini ampuh untuk hama belalang serta ulat. Karena memang kebutuhannya untuk saat ini mencegah supaya hama belalang tidak banyak memakan tanaman kita dan agar ulat-ulat pun tidak hinggap di tanaman kita. Untuk dosisnya, saya memberikan 1 tutup botol karena memang ini kan masih kecil ya, jadi tidak perlu banyak, khawatir nanti ada efek samping kepada tanaman kita karena memang masih kecil. Tindakan pencegahan ini sangat perlu agar kita tidak nanti bersusah payah apabila ternyata pada berjalannya waktu hama ini berkembang dengan luar biasa. Sobat anak desa, pada musim hujan ada baiknya kita selalu memberikan perekat pada saat kita akan melakukan penyepraian. Antisipasi supaya obat-obatan yang kita spray tidak terkikis oleh air hujan. Tentunya ini akan menjadi sia-sia kalau kita sudah menyepray tanaman kita lalu turun hujan akhirnya terbuang dengan percuma. Jadi tidak ada yang melindungi dari tanaman kita. Untuk dosis perekat ini saya berikan sebanyak 1 sendok makan. Setelah kita aduk sehingga menjadi rata, lalu kita masukkan ke dalam tangki. Lalu tangki kita isi dengan air sampai dengan penuh. Sobat tani, jangan lupa setelah kita mencampur ketiga bahan ini di dalam tangki, lakukan pengadukan lagi agar obat-obatan yang sebelumnya kita masukkan itu tidak ada yang mengendap di dasar tangki, sehingga itu akan mengurangi efektivitas penyemprotan pada tanaman kita. Karena tanaman kita ini berumur 7 hari, sebaiknya kita melakukan penyepraian dengan cara tipis-tipis saja. Jangan sampai terlalu over. Khawatirnya tanaman kita belum terlalu kuat untuk menerima insektisida serta pupuk yang kita berikan ini. Seperti biasa saya melakukan penyepraian ini pada sore hari karena memang biasanya hama-hama ini banyak beraktivitas di sore hari. Jadi lebih efektif
menurut saya melakukan penyepraian pada saat sore hari. Sobat anak desa, biasakan kita melakukan tindakan pencegahan pada tanaman yang kita tanam. Karena apabila tanaman kita sudah terserang penyakit atau hama, tentu akan ada efeknya pada tanaman kita dan akan merugikan kita. Baik itu pada hasil panen kita ataupun waktu pertumbuhan yang akan terganggu. Walaupun pada akhirnya kita bisa menanggulangi penyakit atau hama yang menyerang tanaman kita, tapi efek itu akan tetap selalu ada sehingga mengganggu pertumbuhan dan akan mengurangi hasil dari tanaman kita. Dalam video ini saya tidak mempunyai maksud untuk menggurui atau mengajari siapapun, tetapi saya hanya berbagi tentang cara saya melakukan perawatan terhadap tanaman yang saya lakukan, sehingga mudah-mudahan mempunyai manfaat bagi sobat anak desa semua, terutama bermanfaat bagi saya pribadi, sehingga mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan harapan saya dan harapan para petani pada umumnya, karena hasil panen merupakan tolak ukur keberhasilan seorang petani dan tentunya hasil yang didapat akan membuat kita menjadi lebih berpengalaman. Sobat anak desa, mungkin ini saja yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.